I might lose my mind. Waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize it's alright to not be fine on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing can you come? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rahma Cahyani dengan NPM 2021010 dengan dua partner saya, Hani Mariam dengan NPM 2021012 dan Cindy Permatasari dengan NPM 2021009. Kami merupakan mahasiswi semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas IBA Palembang. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari analisis kelayakan usaha yang kami teliti pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampuh oleh Ibunda Dr. Henda Endang Kusdianingsi MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Wira usaha merupakan salah satu peluang usaha untuk mengatasi masalah meningkatnya jumlah pengangguran. Selain menguntungkan dari segi ekonomi, sebagian besar kegiatan usaha juga sangat membantu usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bakso merupakan salah satu alternatif makanan yang begitu digemari oleh masyarakat. Sangat mudah untuk dapat menikmatinya, karena bakso mudah ditemukan dan juga harganya sangat terjangkau. Kenapa memilih bisnis bakso juragan? Karena usaha ini hadir dan telah menjadi salah satu tempat makan favorit bagi warga kota Empe-Empe. Karena menu unggulannya yaitu bakso yang bervariasi sehingga sangat nikmat untuk disantap semua kalangan masyarakat. 2. Tujuan pendirian proyek. Tujuannya untuk menciptakan makanan yang disukai oleh masyarakat untuk lebih mudah dijangkau atau dicari dengan cita rasa yang enak tetapi harganya tetap terjangkau. Untuk memanfaatkan bahan baku yang mudah diperoleh, menumbuhkan jiwa wirausahaan yang tinggi dan menciptakan peluang usaha untuk karyawan. 2. Yaitu aspek pasar dan penawaran. Berikut ini adalah hasil analisis untuk memerlukan kelayakan bisnis ini. A. Bentuk pasar, yaitu pasar konsumen dan pasar persaingan sempurna. B. Permintaan dan penawaran. Pada permintaan terdapat dua prospek, yakni prospek permintaan di masa saat ini dan prospek permintaan di masa yang akan datang. 1. Permintaan masa kini. Diasumsikan jumlah resto bakso juragan di perindustrian 1 resto, jumlah porsi yang terjual tiap resto per hari 200 mangkok. Jumlah porsi yang terjual per bulan 6.000 mangkok. Harga rata-rata Rp35.000. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui total permintaan selama 1 bulan dengan menggunakan rumus Q sama dengan porsi terjual dikali harga bakso, yaitu 6.000 dikali Rp35.000, yaitu sebesar 210 juta jumlah permintaan. Jadi, permintaan apakah porsi bakso di masa sekarang ini sangatlah besar dan peluang meningkatnya juga tentu akan lebih besar. 2. Prospek permintaan di masa yang akan datang. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan meningkatnya pendapatan dan meningkatnya perkembangan dunia kuliner yang akan semakin meningkat di masa depan, maka dapat diperkirakan tingginya permintaan. Berikutnya pada penawaran juga terdapat dua prospek, yaitu prospek penawaran di masa saat ini dan prospek penawaran di masa yang akan datang. 1. Prospek penawaran di masa saat ini. Agar konsumen tidak berpaling ke produk orang lain, maka sebisa mungkin kami jaga kualitas cita rasa makanan yang akan ditawarkan kepada konsumen. Karena dalam menjalankan bisnis makanan, cita rasa produk makanan yang lezat dengan konsep berbeda menjadi kunci utama sebuah bisnis untuk mencapai kesuksesan. 2. Prospek penawaran di masa yang akan datang. Mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha bakso juragan pada masa yang akan datang,
maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Dalam hal ini, produk yang kami tawarkan selalu fresh dan selalu dalam keadaan panas saat disantap. Selanjutnya, aspek pemasaran. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi yang bisa dijadikan sasaran berdasarkan geografis tentunya adalah konsumen yang berada di daerah Perumahan Sukarame Indah, Jalan Adas Manis, Blok A3, nomor 02, RT 09, RW 03, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Jika ditentukan berdasarkan demografis, makanan resto ini cocok untuk semua usia yang pada dasarnya memiliki sifat konsumtif. 2. Target pemasaran. Targeting pasar dari usaha bakso juragan ini adalah sebuah keluarga, mahasiswa, dan semua masyarakat kaum muda, pria maupun wanita usia 5 tahun sampai dengan 40 tahun sampai lansia. 3. Strategi pemasaran. Kami melakukan launching usaha, promosi dari mulut ke mulut, kemudian menyebar brosur, membuat spanduk untuk mempromosikan usaha ini. Tak hanya itu, kami juga mempromosikan melalui jejaringan media sosial seperti Instagram. Kami juga memberikan giveaway berupa makanan dan minuman di akhir pekan pada bulan tertentu melalui jejaringan sosial media. Selanjutnya bab 3, yaitu aspek manajemen. 1. Landasan pendirian proyek. Dengan adanya manajemen suatu usaha dapat terorganisir dengan baik. Hal ini dikemukakan oleh Johan 2011. Aspek ini termasuk yang paling penting karena aspek ini terkait fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara semua faktor produksi yang ada. Suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Ikut biodata dari usaha bakso juragan ini. Nama wirausaha, Bakso Juragan. Nama pimpinan, Ahmad Al-Farizi. Alamat, Perumahan Sukarami Indah, Jalan Adas Manis, Blok A3, nomor 02, KM 9, Kebun Bunga. Lokasi dekat JM Sukarami, SPBU Pertamina Koramil KM 9. Nomor telepon 0851 6356 8321. Email baksojuragan@gmail.com. Bidang usaha industri kecil, pengelola makanan cepat saji. 2. Visi dan misi. Visi 1. Menjadi wirausaha kuliner yang tetap merakyat di semua kalangan. 2. Menjadi usaha yang memprioritaskan pelanggan karena pelanggan adalah raja. Ketiga, mewujudkan makanan yang enak dengan konsep menu yang bervariasi. Keempat, menjadi kuliner bakso yang unggul dan mampu bersaing di era modern. Misi 1. Menyediakan makan cepat saji yang sehat dengan memperhatikan kualitas kebersihan dan kualitas produk. 2. Memberikan harga yang terjangkau. 3. Menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul bagi kaum muda maupun keluarga. Keempat, mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan dengan pelayanan dan disajikan dengan makanan. Kelima, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. 3. Struktur organisasi. Seperti bagan yang telah ditampilkan, yaitu ada pemilik, manajer, admin sosmed, chef, waiters, kasir, dan petugas delivery. 4. Tugas dan tanggung jawab. 1. Pemilik atau owner. Pemilik memiliki hak yang kuat atas usaha kuliner bakso juragan. 2. Manajer. Manajer ini bertanggung jawab atas kelancaran administrasi dan operasional serta mengkoordinir segala keselarasan kegiatan di unit rumah makan dan dapur dari segala aspek operasionalnya. Ketiga, admin sosmed. Admin sosmed ini bertanggung jawab atas pemasaran atau promosi dan pemesanan secara online dalam aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, GoStore, dan Instagram. Keempat, chef. Chef ini bertanggung jawab atas persediaan makanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen atau sesuai dengan menu maupun berdasarkan resep standar dan biaya pembuatan makanan yang telah digunakan. 5. Waiters atau pelayan. Ini bertanggung jawab atas mempersiapkan susunan meja yang rapi dan memberikan pelayanan secara sopan, efisien, dan ramah terhadap konsumen yang datang sesuai dengan penerimaan konsumen. Keenam, ada kasir, yang dimana bertanggung jawab menjalankan proses pembelian dan penjualan, pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan memberikan informasi mengenai produk. Ketujuh, petugas delivery, bertugas mempersiapkan pemesanan, memastikan kelengkapan makanan yang dipesan konsumen dan mengantarnya kepada konsumen. Kebutuhan tenaga kerja. Dalam usaha yang kami dirikan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam kegiatan usaha bakso juragan, yaitu sebanyak 20 orang dengan perincian sebagai berikut. Dijelaskan pada tabel 3.1. Kebutuhan tenaga kerja. Bagian pemasaran, admin promosi 2 orang, admin penjualan 2 orang, bagian produksi, proses produksi 3 orang, penggunaan bahan baku 2 orang, bagian pelayanan, waiters atau pelayan 6 orang,
tugas delivery 2 orang, pembayaran atau kasir itu sebanyak 2 orang. Kemudian bagian keuangan dan pembukuan atau manajer itu sebanyak 1 orang, yang dimana bila ditotalkan sebanyak 20 orang. Balas jasa atau upah yang diberikan kepada tenaga kerja ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang tenaga kerja dengan memperhatikan upah minimum regional atau UMR yang berlaku di daerah tersebut. Berikut perincian upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Seperti dijelaskan pada tab 3.2, balas jasa tenaga kerja. Bagian keuangan 2 juta 1 orang, bagian pemasaran 1 juta 4 orang, bagian pelayanan 1.100.000 10 orang, bagian produksi 1.500.000 5 orang, yang dimana bila ditotalkan menjadi 24.500.000. Bab 4. Aspek teknik dan teknologi. 1. Lokasi dan lahan. Lokasi tempat usaha ini dibangun berada di daerah perumahan Sukarami Indah, Jalan Adas Manis, Blok A3, nomor 2, RT 9, RW 3, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Tempat yang sangat strategis sehingga akan lebih mudah bagi pelanggan untuk menikmati hidangan yang tersedia. Lahan usaha yang disediakan cukup luas untuk memberi kenyamanan bagi pelanggan. Tempat parkir pun tersedia dengan lahan yang cukup, sehingga memudahkan bagi pelanggan maupun driver online untuk memparkirkan kendaraannya ketika berada di lokasi. 2. Luas produksi. Luas produksi adalah suatu ukuran akan berapa banyak barang yang dipakai untuk kegiatan produksi suatu perusahaan. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka baik jumlahnya maupun jenisnya, maka semakin luas juga produksinya. 3. Layout bangunan. Seperti pena yang ditampilkan, terdapat tempat parkiran, pintu masuk, tempat makan, kasir, dan dapur. Kemudian ada pintu masuk untuk tempat makan outdoor. Yang keempat, peralatan, mesin, dan teknologi. Pertama ada peralatan makan dan masak. Yang kedua, meja dan kursi. 3, kipas atau AC. Keempat, speaker. Dan 5, furnitur tambahan sebagai penghias. Baiklah, selanjutnya penjelasan pada bab 5 mengenai aspek keuangan, pendapatan dan struktur biaya. Perhitungan biaya dapat dilihat pada aspek pasar dan pemasaran pada permintaan di masa kini. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka laba bersih yang didapat pada usaha resto ini ialah sebagai berikut. Dengan modal awal sebesar 300 juta rupiah, pendapatan usaha sebesar 210 juta rupiah, sewa gedung sebesar 3.200.000 rupiah, listrik sebesar 1.500.000 rupiah, air sebesar 1 juta rupiah, biaya bahan baku sebesar 20 juta rupiah, dengan beban gaji sebesar 24.500.000 rupiah, sehingga mendapat total beban sebesar 50.200.000 rupiah dengan pajak 10%. Selanjutnya, penjelasan laporan laba rugi pada periode 1 bulan dengan pendapatan usaha 210 juta rupiah, dengan harga pokok penjualan, persediaan awal 0 rupiah, pembelian bahan baku sebesar 20 juta rupiah, barang tersedia untuk dijual sebesar 20 juta rupiah, dengan persediaan akhir 0 rupiah, sehingga mendapat total harga pokok penjualan sebesar 20 juta rupiah, dengan biaya-biaya meliputi beban sewa gedung sebesar 3.200.000 rupiah, beban gaji sebesar 24.500.000 rupiah, listrik sebesar 1.500.000 rupiah, air sebesar 1 juta rupiah, dengan jumlah beban sebesar 30.200.000 rupiah. Maka, keseluruhan biaya produksi sebesar 50.200.000 rupiah dengan laba pendapatan dikurang dengan jumlah biaya produksi sebesar 159.800.000 rupiah dengan pajak 15.980.000 rupiah, sehingga mendapat laba setelah pajak sebesar 143.820.000 rupiah. Berikut adalah perubahan modal pada usaha ini dengan biaya operasi meliputi pendapatan sebesar 210 juta rupiah, total biaya produksi sebesar 50.200.000 rupiah, dengan pajak sebesar 15.980.000 rupiah, sehingga mendapat total sebesar 143.820.000 rupiah. Dengan modal awal sebesar 300 juta rupiah, biaya produksi sudah termasuk dalam pajak sebesar 66.180.000 rupiah, sehingga mendapat modal akhir sebesar 233.820.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat bahwasanya laba bersih atau pendapatan dari resto ini dalam 1 bulannya mendapatkan sebesar 143.820.000 rupiah dengan total laba di atas, maka dapat dipastikan bahwasanya resto ini layak menjalankan usaha dari segi aspek keuangannya. Selanjutnya, pembahasan bab 6 mengenai aspek lingkungan. Yang pertama, aspek ekonomi. Pendirian usaha Resto Bakso Juragan ini akan membawa aktivitas secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian usaha ini, di mana masyarakat bisa membeli makanan yang mereka inginkan di samping kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, aspek sosial. Dengan adanya usaha ini, maka akan membuka peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung yang merupakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha. Selain itu,
juga dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran akibat keterbatasan lapangan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan pada bab 7 mengenai aspek hukum. Seperti yang kita lihat di samping, usaha ini telah memiliki 3 sertifikat. Yang pertama, usaha ini telah memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Palembang yang berlaku selama 3 tahun. Yang artinya, usaha ini memiliki atau telah memenuhi persyaratan sertifikasi produksi industri rumah tangga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2011. Yang kedua, usaha ini telah memiliki sertifikat halal MUI atau Majelis Ulama Indonesia dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Yang ketiga, usaha ini telah memiliki sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Bab 8 penutup. Kesimpulan. Setelah melakukan pembahasan dan penelitian dari semua aspek yang kami buat dalam analisis ini, dapat disimpulkan bahwasanya bakso juragan dapat dinyatakan layak untuk dijalankan. Karena jika ada kemauan, usaha, kerja keras, dan berpikir maju, maka segala kesulitan akan menjadi kemudahan. Hidup sulit dan sangat sederhana, tidak mematahkan semangat untuk yang berusaha sampai menjadi sukses pun harus tetap menjadi seorang yang ramah dan bersahaja dari sebuah keinginan untuk belajar. Yang kedua, setelah kesimpulan di atas, diberikan juga beberapa saran, yakni pemilik usaha harus memikirkan cara pengembangan usaha di masa depan. Misalnya, dalam proses produksi, cara menambahkan beberapa sarana dan prasarana serta menambahkan lebih banyak varian cita rasa untuk meningkatkan kapasitas produksi. Atau dengan cara menambahkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang merupakan pengelola dalam bidang produksi, sehingga dapat diharapkan dapat membuka cabang baru yang tak kalah strategis dengan bakso juragan ini. Sehingga bakso juragan ini dapat dinikmati dalam semua kalangan masyarakat luas. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari analisis kelayakan usaha yang kami teliti, yakni bakso juragan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Endang Kusdianingsi MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan kepada Bapak Ahmad Al-Farizi, kami ucapkan banyak terima kasih juga, selaku pimpinan dari usaha bakso juragan tersebut. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.